malam Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di hari yang penuh keberkatan ini kita boleh beribadah online di rumah kita masing-masing. Namun kita percaya Tuhan adalah pengharapan di dalam hidup saya dan saudara. Biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati keluarga kita, Tuhan memberkati pekerjaan kita, Tuhan memberkati hidup kita. Mari sama-sama kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Haleluya. Oh, Tuhan pengharapan kami. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Haleluya dalam bayase. Iya dalam bayase. Iya dalam bayase. Iya dalam bayase. Lama-lama
Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Di dalam maya dalam malam 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 dia dalam maya dia dalam malam sia dalam maya dalam. Amin Tuhan. Kami mau katakan mulut kami penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allah. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Hari ini kami boleh ada di dalam kasih karunia-Mu. Hari ini kami boleh melihat kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Kami akan terus memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu luar biasa di dalam hidup kami. Janji-Mu terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Kami siap untuk memuji Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita boleh penuh dengan sukacita bahwa kasih Tuhan sungguh besar dalam hidup saya dan saudara. Sama-sama kita katakan pujian ini. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit. Terangnya tak dapat kuselami, selamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Haleluya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti memuji nama-Mu. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit. Jalannya tak dapat kuselami, kasih setiamu besar
besar. Haleluya. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, setiap kita memiliki janji yang dari Tuhan. Mari biarlah hati kita terus di dalam sukacita yang melimpah, karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Sama-sama kita katakan, ku terima janji Allah. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan inilah saat yang dinanti, iman Allah telah digenapi. Lihat pendua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Niat yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Firman Tuhan akan digenapi di dalam hidup saya dan saudara. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan mendengar. Inilah saat yang dinanti, iman Allah telah digenapi. Lihat pendua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Amin Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Niat yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Niat yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Niat yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah saat ini kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang terlebih besar di dalam hidup saya dan saudara. Mari kita angkat pujian ini, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Amin.
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Amin Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sama-sama katakan, ku percaya, ku percaya. Amin Tuhan, Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan,
Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu besar, kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapa kami dalam surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu, Tuhan pakai Tuhan hamba-Mu, dan kami semua umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, biarlah dipenuhi dengan kuasa-Mu, dan kami percayakan setiap janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, saudara kekasih, kembali kita mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadat online. Ya, ibadat yang tidak biasa kita lakukan, yang biasanya kita ibadat secara tatap muka, tapi hari ini kita ibadat online, tetapi tidak mengurangi satu kerinduan kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara kekasih, di satu waktu Yesus sedang berkata-kata dengan murid-muridnya. Ketika mereka sedang berkata-kata dan Yesus memperlihatkan satu bangunan, yaitu Bait Allah, yang murid-muridnya begitu kagum, begitu megahnya Bait Allah yang saat itu ada. Dan Yesus berkata, satu kali waktu engkau tidak akan melihat lagi batu yang tersusun rapi di sana. Dan perjumpaan murid-murid Yesus, pembicaraan murid-murid Yesus dengan Tuhan Yesus di Bukit Zaitun, murid-muridnya berkata lagi, dia bertanya kepada Yesus di dalam Lukas pasal 21 ayat 7. Ya, berkata demikian, dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka.
Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi dan yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudara kekasih, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa menjelang kedatangan Kristus itu akan ada banyak fenomena yang terjadi yang akan mengejutkan banyak orang, yang akan membuat gelisah seluruh bangsa-bangsa. Ya, ditandai dikatakan bahwa bangsa-bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan. Saudara kekasih, ini bukan hanya sekedar berbicara tentang negara melawan negara, ya, bangsa-bangsa dengan bangsa-bangsa, kerajaan dengan kerajaan. Ini bicara tentang otoritas. Otoritas akan melawan otoritas yang lain. Dan ini merupakan satu tanda-tanda yang sedang terjadi, termasuk di bangsa kita. Ya, otoritas tertinggi, pemimpin bangsa ini mereka saling serang, saling menjatuhkan, dan saling mengalahkan. Dan ini adalah juga merupakan satu tanda-tanda bahwa penguasa-penguasa akan melawan penguasa-penguasa. Dan ini sedang terjadi. Saudara kekasih, di ayat 9 di situ dikatakan, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Peperangan dan pemberontakan ini bicara tentang perlawanan dari otoritas, dari kelompok per kelompok. Saudara. Ya. Dan firman Tuhan bilang juga secara physically akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Saudara kekasih, apa yang terjadi hari ini? Penyakit sampar adalah penyakit yang menular, penyakit yang mematikan, dan tanda-tanda dari penyakit sampar ini sama persis dengan apa yang sedang dialami oleh dunia dan yang menggoncangkan dunia ini. Sama dengan penyakit COVID-19. Saudara kekasih, dengan melalui penyakit yang menular ini, ternyata ini membuat juga negara-negara menjadi bangkrut di dalamnya. Karena apa, saudara kekasih? Semua fasilitas, semua dana dikerahkan untuk mengatasi penyakit yang menular, yang mengganas di seluruh dunia. Dan tanpa disadari, bersamaan dengan itu, saudara kekasih, seluruh aspek kehidupan, roda kehidupan dari negara, roda kehidupan, dari usaha, kita semua saat ini sedang mengalami begitu stuck, berhenti. Nah, saudara kekasih, kita akan lihat akan datang penyakit sampar dan kelaparan. Ada banyak orang hari-hari ini sedang mengalami hal yang demikian. Dan saudara kekasih, semua orang berusaha berkutat untuk melepaskan diri. Mereka fokus bagaimana cara melepaskan diri, melarikan diri agar mereka tidak terjerat melalui penyakit ini. Ya, saudara kekasih, dari penyakit yang sedang terjadi, fenomena ini, penyakit ini yang dikategorikan sebagai penyakit sampar. Ciri-cirinya sama persis dengan penyakit virus corona yang mengakibatkan juga kelaparan. Dari kelaparan ini mengakibatkan orang menjadi memberontak, rusuh. Mereka lari ke jalan-jalan, mereka merusak. Betullah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hari-hari ini sedang terjadi. Memang ini bukan kesudahan dari segala sesuatu yang ada di bumi ini, tetapi ini mengawali segala sesuatu yang
akan mengakhiri bumi ini. Dan sebelum bumi ini berakhir, Tuhan katakan dia akan datang yang kedua kali. Ada banyak orang dan termasuk di dalamnya anak-anak Tuhan. Mereka berkutat bagaimana mereka berusaha lepas. Mereka konsentrasi bagaimana bisa mereka terhindar dari penyakit-penyakit yang sedang melanda seluruh bumi ini. Tetapi saudara kekasih, saya mau ingatkan, janganlah kita menjadi gagal fokus. Karena penyakit yang datang hari ini kita konsentrasi ke situ. Kita mempersiapkan bagaimana untuk kita tidak terkena dengan penyakit ini. Bagaimana kita menyiapkan bagaimana supaya usaha kita tetap berjalan di situasi yang tidak memungkinkan. Bagaimana kita bisa menjaga ini dan itu. Secara fisik, kita berusaha membuat satu strategi agar kita terluput dari dalamnya. Yang seharusnya, ya betul, kita memang harus berjaga-jaga. Kita harus mensiasatinya. Tetapi yang terpenting adalah bukan bagaimana kita terlepas dari apa yang sedang terjadi, yang merupakan satu tanda-tanda kedatangan Kristus. Yang harus dihadapi, yang harus diperhatikan, kita fokus kepada bagaimana menyiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Kristus. Sebab dari bencana alam ini, bencana virus ini, baik orang baik, baik orang jahat, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya, maupun baik orang yang fasik maupun orang benar, mereka akan bernasib sama. Seperti apa yang pengkhotbah katakan. Nasib semua orang di bumi ini sama. Baik orang fasik maupun orang benar. Kita berusaha lari, berusaha bagaimana caranya untuk kita tidak mati karena virus ini. Tetapi tanpa kita sadari, siapapun akan bisa terdampak. Namun yang lebih harus kita perhatikan adalah fokuslah kepada kehidupan setelah kematian ini. Ya, keselamatan. Yang harus kita kerjakan, perhatikan adalah, harus kita ingat adalah tanda-tanda ini, penyakit-penyakit ini muncul merupakan satu tanda kedatangan Kristus. Yang dimana kita harus mempersiapkan diri supaya ketika Kristus datang, saya dan saudara bisa terselamatkan. Soal mati dari tubuh ini, ya semua pasti akan mengalaminya. Sebab semua yang ada di dunia ini sementara adanya. Apa yang harus dikerjakan? Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang sedang mengalami seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, merupakan satu tanda-tanda kedatangan, tanda-tanda kehancuran dunia. Dan sebelum kehancuran dunia akan datang terlebih dahulu Kristus yang akan mengangkat orang percaya. Inilah yang harus diperhatikan, yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya, ya. Bagaimana kita harus bersikap untuk menghadapi masa-masa ini? Satu adalah bertahan. Bertahan ini bukan hanya bertahan soal bertahan hidup secara jasmani. Kita akan baca di dalam Matius pasal 24 ayat 13. Dikatakan begini, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan sampai kesudahannya. Artinya kehancuran dunia ini akan selamat orang yang bertahan. Bertahan dalam apa? Bukan dalam kehidupan fisik. Bukan dengan menjaga hanya kesehatan untuk bertahan hidup di dunia ini. Bukan itu. Tetapi yang dimaksud bertahan ini adalah menjaga kebenaran di dalam menghadapi masa sulit sekalipun. Jangan dengan terdampak dari penyakit ini, terdampak dari ekonomi yang sulit, kemudian iman kita menjadi goyah dan meninggalkan Tuhan. Ya, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, bertahan dalam kesulitan apapun, sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang kedua adalah berjaga-jaga.
dan berdoalah. Di dalam Lukas pasal 34 ayat 3 sampai 36 berkata demikian. Yang harus kita kerjakan yang kedua adalah berjaga-jaga dan berdoa. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Yang kita baca barusan bukan hanya sekedar lahiriah yang terpenting, ya. Bertahan di situ artinya tetap tidak tergoncangkan dengan apa yang terjadi hari-hari ini, dengan penyakit maupun dengan dampak yang ditimbulkannya, dengan pekerjaan, dengan penghasilan yang terhenti, yang berkurang. Kemudian kita menjadi galau, resah, dan meninggalkan Tuhan, tidak percaya Kristus, dan kita mulai berbuat curang ini dan itu. Tetapi bertahan sampai pada kesudahan, tetap menjaga kebenaran dalam masa sulit. Pertama itu. Kedua, berjaga-jaga dan berdoa. Ya, jaga dirimu supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Jadi strategi yang kita lakukan bukan hanya sekedar mempertahankan hidup jasmani kita. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah yang kita harus membuat satu strategi bagaimana kehidupan kelak setelah kematian ini kita bisa ada bersama dengan Tuhan yang menyelamatkan kita semua. Jangan lupa, jangan hanya kepentingan-kepentingan duniawi semata. Perhatikan di dalam masa sulit, perhatikan bagaimana saya dan saudara hidup. Tetaplah menjadi orang yang hidup diperkenan oleh Tuhan. Dengan apa? Tambahin doanya, baca firman, lakukan firman Tuhan. Dunia ini memperlakukan manusia sama, baik orang benar maupun orang fasik. Ya. Yang ketiga adalah setia dalam melaksanakan firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 24 ayat 46 berkata begini, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Melakukan tugasnya itu. Tugas saya dan saudara sebagai hamba, sebagai orang yang diselamatkan oleh Kristus, yaitu melakukan tugasnya yaitu melakukan firman Tuhan. Berbahagialah, saya ulangi, hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang. Saudara kekasih, di dalam menghadapi masa sulit hari ini, jangan hanya terfokus bagaimana menyelamatkan diri dari terlepas dari penyakit yang sedang menimpa, dari kesulitan yang sedang menimpa hari ini. Tetapi fokuslah, ingatlah bahwa apa yang sedang terjadi hari-hari ini adalah tanda-tanda kedatangan Kristus kedua kali. Yang di dalamnya ketika Kristus datang kedua kali, pastikan diri kita siap menyongsong kedatangannya. Pastikan itu. Tubuh ini pasti akan mati, akan kena oleh penyakit apapun. Ya, saudara. Tetapi apa yang terjadi hari-hari ini, peperangan demi peperangan, pemberontakan demi pemberontakan, hanya dari satu penyakit ini saja, karena COVID-19 ini, maka, saudara kekasih, akan terjadi kelaparan. Karena apa? Dampak ekonomi semua akan terpengaruh. Dari kelaparan ini memunculkan pemberontakan, peperangan, perlawanan.
kerusuhan di mana-mana. Dan hari-hari ini sedang terjadi. Orang tidak lagi bisa taat kepada peraturan, kepada pemerintah yang adalah wakil Allah di bumi ini. Yang di dalamnya saya dan saudara harus taat. Tetapi hari-hari ini semua diabaikan. Karena apa? Mereka panik bagaimana bisa ada di situasi yang balance, yang seimbang. Tetapi bagi saya dan saudara, yang harus kita lakukan adalah jangan fokus kepada apa yang terjadi hari ini, ke situ saja, tetapi fokuslah, berpikirlah bahwa apa yang terjadi hari-hari ini adalah tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang dimana ketika dia datang, saya dan saudara harus siap. Amin. Karena setelah pengangkatan, rapture itu, ketika pengangkatan, sesudah pengangkatan itu, bumi ini akan gonjang-ganjing, bertambah parah. Bumi ini akan mengalami satu kesulitan besar. Dan setelah itu, dunia akan lenyap. Walaupun, saudara kekasih, nasib semua orang sama, kata pengkhotbah katakan. Tetapi akhir kata dari pengkhotbah, walaupun nasib saya, saudara yang mungkin kita menganggap, merasa bahwa diri saya sudah hidup dalam kebenaran. Kenapa ya kita mengalami kesulitan? Kenapa kok kita kena penyakit juga? Apa bedanya? Kenapa saya kena, dia tidak? Kenapa dia yang orang jahat, dia selamat, saya kena? Sekali lagi, dunia memang sedang memperlakukan penghuninya, bumi ini termasuk saya dan saudara di dalamnya, tidak adil. Tetapi di penutup pengkhotbah berkata di dalam pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Begini katanya, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi, takut kepada Allah dan berpegang kepada perintah-perintahnya, yaitu melakukan firman Tuhan, adalah kewajiban setiap orang. Kewajiban saya dan saudara. Kenapa itu kewajiban kita? Walaupun kita mengalami hal yang tidak semestinya diterima oleh orang benar, tetapi karena saya dan saudara ada hidup di dunia ini, dunia memperlakukan tidak adil. Jadi, walaupun situasinya seperti itu, pengkhotbah katakan, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Jangan fokus kepada apa yang diperlakukan oleh dunia, tetapi fokuslah kepada tetap hidup takut kepada Allah dan tetap pegang firman Tuhan, karena itu kewajiban saya dan saudara. Kenapa? 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Puji Tuhan. Hari ini kita fokus, jangan fokus hanya bagaimana membuat strategi untuk bagaimana mengatasi kesulitan hari-hari ini saja. Tetapi perhatikan bahwa apa yang terjadi hari ini adalah tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua kali. Puji Tuhan. Shalom. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah bangkit, hidup dan menang itu, yang memerdekakan kami, yang mengampuni kami, yang menyertai kami sampai pada kesudahan alam. Kami bersyukur Roh Kudus menyertai kami untuk membantu kami menjadi pelaku-pelaku firman, untuk kami hidup taat, untuk kami hidup berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Sehingga ketika Kristus datang kedua kali, setiap kami didapati tidak bercacat celah. Di dalam kehidupan sementara kami menunggu
hari itu Tuhan, kami harus hidup di bumi ini. Dan kami masih membutuhkan makanan, pakaian, minuman, dan segala sesuatu yang kami butuhkan untuk tubuh jasmani kami. Lindungi kami Tuhan, berkati kami setiap pagi Tuhan, dengan berkat yang Tuhan sediakan ketika kami tertidur. Dan jadikanlah, biarlah yang dimaksud oleh Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan adalah kami semua umat tebusan Allah. Sehingga ketika kami bangun pagi, kami beraktivitas, apapun yang kami dapatkan, Tuhan memberkatinya. Sehingga kami terpelihara sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Itu sebabnya saudara kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga penyertaan Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Sehingga ketika Kristus datang kedua kali, setiap kita didapati tidak bercacat celah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Shalom. Tuhan memberkati.